Selamat datang di Kabapadek siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabapadek siang ini rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabapadek siang ini dengan informasi pertama. Pengendara di Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh mendesak pemerintah Kota Padang segera memperbaiki kerusakan parah di Jalan Pisang yang sudah berlangsung cukup lama. Jalan penghubung menuju Pasar Baru dipenuhi lubang dan kerap tergenang air saat hujan. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan, terutama bagi pengendara yang melintas di jalur cukup padat ini. Warga juga menyayangkan pembangunan yang dianggap lebih fokus pada jalan protokol, sementara akses penting di pinggiran kota kurang mendapat perhatian. Berita kedua, pasca hujan yang mengguyur pada Selasa sore, kawasan UIN Imam Bonjol Sungai Bangek terpantau terdampak. Sejumlah titik terlihat basah dan berpotensi mengganggu aktivitas di sekitar kampus. Kondisi jalan yang licin juga menjadi perhatian bagi pengendara maupun pejalan kaki yang melintas di area tersebut. Airnya udah gede banget. Tuh, lihat yang dari atas. Berita selanjutnya, tim gabungan dari Satlantas Polres Payakumbuh bersama Dinas Pendapatan Daerah, Kota, dan Jasara Harja menggelar razia di kawasan Ngalau, Kota Payakumbuh, Selasa 14 April 2026. Kegiatan ini menyasar kendaraan yang menunggak pajak. Razia dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, sekaligus menertibkan administrasi kendaraan di wilayah tersebut. Tugas menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu melengkapi dokumen kendaraan serta membayar pajak tepat waktu guna menghindari sanksi dan mendukung pembangunan daerah. Harusnya tidak ada kecepatan orang itu. Ada yang kamera ya, silakan. Duduk sini nak. Berita selanjutnya, banjir bandang melanda Jorong Guguk Salareh Aye Nagari Alahan Mati Hilia, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Selasa sore. Hujan lebat menyebabkan sungai meluap hingga ke badan jalan dan merendam kawasan sekitar. Berdasarkan laporan sementara dari BPBD Pasaman, 2 orang dikabarkan hanyut terseret arus sungai. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga dan memicu upaya penanganan darurat di lokasi kejadian. Hingga saat ini, pihak terkait masih terus melakukan pendataan serta pencarian korban. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Laporan korban.
Yo ay, ito patuloy kira sa puntare lagi makalwaya lagi. Ingin. Mungkin bagi kalau nak bagi ingin lo, kalau nak apa? Bueno, mau mentak kalau bawa kanan, kita. Oh, tengah. Ada. Oh, Beingin. Kau kayu tu kadang apa dia ni ke? Beingin nanya guys. Penti bang. Jauh lah kawan. Tidak rental lagi. Tengah. Dia bawa je. Kadang oi. Apa ini je? Apa ni kau oi? Kadang oh. Kadang oi. Bagi ingin campur gini Oh, right. Kadang oi. pulau apa pulau ayia Ya, Anilia hello Ya Allah, Bang. Abdi salahnya lo, Bang. La ilaha illallah, ada lagi ya. Berita selanjutnya,
Sebanyak 156 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Pariaman mengikuti seleksi tahun 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pariaman Yota Balat di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Pariaman. Seleksi ini menjadi tahapan penting dalam menjaring putra-putri terbaik daerah yang akan bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta akan melalui berbagai tahapan, mulai dari fisik, kedisiplinan, hingga kemampuan baris berbaris. Diharapkan melalui proses seleksi ini akan terpilih anggota Paskibraka yang tidak hanya memiliki kemampuan terbaik, tetapi juga berkarakter kuat dan berjiwa nasionalisme tinggi. Pada hari ini, jadikan hari ini adalah tes kemampuan bagi kita semua, menunjukkan kemampuan kita. Yang penting anak-anak ini adalah menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua nantinya, kebanggaan bagi sekolah, dan kebanggaan bagi lingkungan. Mudah-mudahan dengan terpilih sebagai Paskibra bisa membawa hal-hal yang positif kepada senior ya, senior Paskibra yang telah sukses melaksanakan pengibaran tahun kemarin. Tolong jaga adik-adik ini nantinya yang akan menjadi Paskibra tahun 2006. Jadi, Nah, enak ya, sadanya. Semangat ya, semangat. Ya. Pasti bisa sadanya. Berita selanjutnya, Wali Kota Pariaman Yota Balat bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Paskorusemi, serta jajaran Forkopimda dan sejumlah kepala daerah di Sumbar menyambut kedatangan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di VVIP Room Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman. Kedatangan Menteri Pertanian beserta jajaran ini menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja di Sumatera Barat dalam rangka memperkuat sektor pertanian serta mendukung program strategis nasional. Penyambutan berlangsung dengan penuh kehangatan dan diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di wilayah Sumatera Barat. Berita terakhir, Bupati Pasaman Weli Suheri didampingi Wakil Bupati Parulian dan jajaran meninjau kondisi jalan putus di Jorong Parigadang, Nagari Kotokacia Barat, Kecamatan Bonjol, Rabu 15 April 2026. Jalan tersebut terputus akibat cuaca ekstrim yang menyebabkan sungai meluap. Akibat kejadian ini, sekitar 100 kepala keluarga terisolasi karena akses utama tidak bisa dilalui. Menyikapi hal tersebut, Bupati Weli langsung menginstruksikan Dinas PUPR untuk segera membangun jalan darurat sebagai solusi sementara. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera melakukan pendataan serta menyiapkan langkah penanganan jangka panjang agar akses masyarakat dapat kembali normal secepatnya. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.